Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul khotbah, Tentara Tuhan dan Iman. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak catatan tentang tentara. Ada catatan tentang prajurit Gideon, tentang tentara Yosua, dan tentang tentara Israel di banyak ayat dalam Alkitab. Tuhan telah memberitahu kita bahwa Alkitab adalah buku yang memberikan hikmat kepada seluruh umat manusia yang menuntun mereka kepada keselamatan. Mengapa ada begitu banyak cerita tentang tentara? Ini memang poin yang sangat menarik. Militer adalah organisasi yang menangani hal-hal yang berhubungan langsung dengan nyawa. Sebuah kekuatan militer dapat dilihat sebagai kelompok khusus yang ditempatkan dalam situasi yang bahaya. Jika mereka tidak memusnahkan musuh, mereka sendiri berisiko dimusnahkan. Hari ini, mari kita pelajari kehendak Tuhan melalui Alkitab dengan judul Tentara Tuhan dan Iman. Mari kita baca 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 kita baca. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kita telah dipilih sebagai apa? Prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bukankah tentara adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh masing-masing prajurit yang berkumpul? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Demikianlah ajaran Alkitab. Apa kata Alkitab tentang kita? Alkitab menyatakan bahwa kita adalah prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Mari kita cari tahu bagaimana tentara dan keselamatan kita terhubung melalui beberapa sejarah di dalam Alkitab. Pertama, mari kita lihat sejarah pasukan Gideon. Mari kita buka kitab Hakim-Hakim pasal 7. Pada saat itu, bangsa Israel hidup di bawah cengkeraman orang Midian dan menderita di bawah penindasan terus-menerus. Melalui Gideon, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penindasan Midian dan membimbing mereka supaya mereka dapat memperoleh kembali kebebasan dan kedaulatan mereka. Mari baca pasal 7 ayat 1. Dalam ayat 1, tertulis, Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit Mor, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang bagaimana? Takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Sini, tertulis, siapa yang takut dan gentar. Mereka mengacu pada siapa saja yang tidak percaya bahwa Tuhan mengizinkan kemuliaan dari kemenangan kepada tentara Israel, dan yang tidak percaya bahwa Tuhanlah yang membimbing segala hal ini. Jadi, kepada orang yang takut dibunuh oleh musuh mereka, apa yang diperintahkan Tuhan? Biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Sungguh suatu kehormatan untuk menjadi prajurit Tuhan, tetapi Tuhan menyuruh semua prajurit yang tidak beriman pulang ke rumah dengan berkata, biarlah pulang, enyah. Semua yang tinggal dan memainkan peran mereka sebagai tentara adalah orang yang memiliki keyakinan mutlak kepada Tuhan.
Kita bisa memastikan bahwa di setiap zaman, baik pada zaman Gideon, pada zaman Yosua, atau pada zaman Musa, Tuhan tidak hanya menginginkan tentara fisik, tetapi juga tentara rohani semacam itu. Mereka yang gemetar ketakutan, semuanya disuruh pulang ke rumah. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Di antara 32.000 tentara, 22.000 orang gemetar ketakutan. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang kurang beriman kepada Tuhan. Mereka semua disuruh pulang ke rumah. Mengenai pasukan Gideon, Tuhan berkata bahwa 10.000 orang itu terlalu banyak. Tuhan tidak mengizinkan jumlah orang, baik banyak atau sedikit, menjadi faktor penentu kemenangan atau kekalahan. Dia menunjukkan kepada kita bahwa masalah sebenarnya bukanlah jumlah tentara, melainkan iman mereka, seberapa teguh iman mereka kepada Tuhan, dan bahwa segala sesuatu pada akhirnya berasal dari iman. Mari kita baca ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu? Inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya, ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Di antara 32.000 orang prajurit, 22.000 orang gemetar ketakutan. Hanya 10.000 orang yang tersisa. Mereka berkata, kami sama sekali tidak takut. Kami akan mengikuti kehendak Tuhan sampai akhir. Di antara 10.000 orang itu pun, Tuhan mengetahui ada orang yang mungkin berlutut ketakutan ketika menghadapi keadaan tertentu, walaupun sekarang kelihatannya berani. Lalu, Dia memisahkan mereka. Setelah disaring, tinggal 300 orang. Ketika kita melihat karya hebat Gideon, yang mengalahkan puluhan ribu musuh, dengan 300 prajurit beriman, kita dapat memastikan bahwa mereka yang memiliki keyakinan mutlak kepada Tuhan, dipilih sebagai tentara Tuhan. Tuhan menyisihkan semua orang yang akan terpengaruh oleh lingkungan, kondisi, atau keadaan mereka. Pada zaman Injil ini juga, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 2, kita telah dipanggil untuk menjadi prajurit yang baik dari Kristus. Sama seperti pasukan Gideon, untuk menjadi tentara yang digunakan dengan benar oleh Tuhan, kita harus memiliki iman. Kita harus memikirkan siapa yang memimpin Injil kita, siapa yang mengarahkannya, dan apa hasilnya bagi kita. Mereka yang takut berpikir, bagaimana jika kita gagal? Bagaimana jika masalah muncul karena kegagalan kita? Itulah sebabnya mereka selalu takut. Tuhan sudah menyiapkan segalanya. Kita hanya perlu pergi. Dia memerintahkan kita untuk pergi ke Samaria dan sampai ke ujung bumi, dan menjadikan murid semua bangsa. Dia telah menetapkan segalanya. Namun, beberapa orang ragu, berpikir, apakah ini benar-benar akan berhasil? Saya tidak mampu. Dengan kondisi saya, ini tidak mungkin bagi saya. Mereka tidak memikirkan Tuhan, tetapi hanya fokus pada keadaan mereka.
Karena mereka hanya memikirkan keadaan sekitar mereka, mereka akhirnya, termasuk dalam 22.000 orang, yang disingkirkan Tuhan dari 32.000, dan lagi di antara 10.000 orang yang disisihkan dari 300, tanpa menyadarinya. Saudara-saudari, Tuhan tidak memandang jumlah orang, Dia tidak memilih prajuritnya, berdasarkan seni bela diri atau ilmu pedang seseorang. Ketika Tuhan memilih mereka, kriterianya selalu iman mutlak kepadanya atau tidak, dan Dia memberikan kemenangan kepada mereka. Melalui Alkitab, kita dapat menegaskan bahwa Tuhan menggenapi seluruh pekerjaan Injil yang Dia kehendaki melalui mereka yang memiliki iman seperti itu. Mari kita lihat secara singkat adegan kemenangan di Hakim-Hakim pasal 7. Mari kita baca ayat 19. Pasal 7 ayat 19. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Zerera sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Berapa orang prajurit yang mati begitu? Sejumlah besar prajurit, 135.000 orang, dibunuh di sana. Meskipun 300 orang berteriak saja, hasil luar biasa demikian terjadi. Strategi kemenangan Tuhan, metode kemenangan Tuhan sangat luar biasa. Kita, manusia, tidak bisa membayangkannya. Kita mungkin berpikir, bagaimana kita bisa menyerang musuh kita? Berapa banyak orang yang bisa kita bunuh dengan panah? Berapa banyak orang yang bisa kita bunuh dengan pedang? Kapan kemenangan akan datang kepada kita? Tidak terbayangkan bagi 300 orang, untuk menjatuhkan 135.000. Namun, Tuhan mengarahkan semua sejarah sedemikian rupa, tanpa kegagalan, sehingga kemenangan jatuh ke tangan pasukan Gideon. Satu-satunya syarat yang Tuhan pertimbangkan adalah iman tentara. Dengan cara ini, Dia memilih orang-orang seperti itu. Beberapa orang gemetar ketakutan dan ragu-ragu, dengan berpikir, bagaimana jika itu tidak berhasil? Meskipun itu adalah pasukan Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, mereka takut, gemetar, dan cemas, seolah-olah itu adalah pasukan yang dipimpin oleh manusia. Semua orang seperti itu telah dinyatakan tidak layak oleh Tuhan untuk menjadi tentara. Tuhan telah mengalahkan sebanyak 135.000 orang, hanya dengan sejumlah 300 orang. Dia telah melenyapkan musuh itu seperti bukan apa-apa, dengan cara yang luar biasa. Melalui pekerjaan Tuhan yang menakjubkan itu, kita dapat menemukan jawaban atas pertanyaan. Dengan pola pikir seperti apa, kita harus melaksanakan pekerjaan Injil Tuhan hari ini. Sebagai prajurit Injil, kita tidak boleh melewatkan atau melupakan cara-cara yang diajarkan Alkitab dengan jelas kepada kita. Mari kita baca Yosua pasal 6 ayat 1. Seperti yang kita ketahui dengan baik, disinilah Tuhan menganugerahkan kemenangan bagi bangsa Israel dalam penaklukan Yerikho, menempatkan Yosua di posisi terdepan. Pasal 6 ayat 1. Dalam pada itu Yerikho telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah,
Aku serahkan ke tanganmu Yeriho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Tuhan memerintahkan mereka untuk melakukan pertempuran yang sama sekali tidak tampak seperti pertempuran, baik secara rohani maupun jasmani. Haruslah kamu mengelilingi kota itu sekali saja 6 hari lamanya. Pada hari ketujuh, kamu harus mengelilingi kota itu 7 kali. Apabila kamu mendengar bunyi sangkakala itu, haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Pasukan pun tidak diperlukan di tempat itu. Pertempuran seharusnya terjadi, namun sepertinya tidak ada tanda-tanda pertempuran sama sekali. Tuhan memberi mereka strategi seperti itu. Dalam situasi ini, pasukan Yosua mengikuti firman Tuhan persis seperti apa adanya, dan melaksanakannya dalam ketaatan. Sekarang mari kita baca ayat 15 untuk melihat hasil dari ketaatan mereka. Ayat 15. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dihususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh." Mari lihat apa yang terjadi setelah ini di ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu. Yeriho, kota pertama di Kanaan, tampak seperti benteng yang tidak dapat ditembus. Tetapi setelah orang Israel mengelilinginya sekali sehari selama 6 hari, dan 7 kali pada hari ketujuh, yang mereka lakukan hanyalah berteriak. Dan pada saat itu juga, tembok Yeriho yang tak tertembus itu runtuh. Tuhan menuntut iman pasukan Yosua di sini juga. Mungkinkah kita menang begini? Bisakah kita menang perang begini? Pikirkan strategi perang. Metode yang digunakan Tuhan dengan pasukan Gideon, dan metode yang dia gunakan dengan pasukan Yosua di Yeriho, benar-benar melampaui penalaran manusia biasa. Cara itu jauh melampaui akal sehat. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan fakta, bahwa pada setiap zaman, Tuhan telah memimpin tentara Israel dengan cara yang di luar pemahaman manusia. Lalu, permintaan dan perintah seperti apa yang Tuhan berikan kepada tentara rohaninya pada zaman ini? Pada zaman ini, jika kita bertindak dengan iman seperti Yosua dan Gideon, mengikuti perintah Tuhan, apa yang akan terjadi? Semuanya pasti akan terpenuhi sesuai dengan firman Tuhan. Namun, kita sering terpaku pada keadaan kita. Kita seringkali cenderung melihat situasi kita, kondisi kita, dan sekeliling kita, serta mempertimbangkan pendapat orang lain. Tentara Tuhan adalah tentara yang bergerak maju dengan iman kepada Tuhan. Bukan? Ketika kita berbuat seperti itu, Tuhan pasti memberi kita hasil yang telah Dia janjikan dan takdirkan. Namun, kita khawatir tentang banyak hal, sampai kita menyelesaikan suatu tugas kita. Karena pikiran manusia, cara manusia, dan kecemasan manusia terus memenuhi pikiran mereka. Mereka diberitahu, kamu tidak memenuhi syarat, jadi pulanglah ke kampung halamanmu, dan 22.000 diantaranya sudah pulang. Dari 10.000 orang yang tersisa, 9.700 kembali ke kampung halaman mereka,
Dan Tuhan hanya menggunakan 300 orang untuk mencapai kemenangan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu melaksanakan pekerjaan Injil-Nya melalui tentara surgawi yang beriman, terlepas dari apakah jumlah mereka yang memiliki iman banyak atau sedikit. Kalau begitu, perintah apa yang Tuhan berikan kepada tentara Injil pada zaman Roh Kudus? Mari kita buku Injil Matius. Matius pasal 24. Mari kita baca Matius pasal 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba apa? Kesudahannya. Yesus pertama-tama mencerahkan pasukan Injil-Nya tentang akhir ini. Injil Kerajaan ini pasti akan diberitakan di seluruh dunia, dan pekerjaan Injil akan berakhir. Mari kita buka pasal 28. Kitab Matius yang sama, pasal 28 ayat 18 kita baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus, Panglima Pasukan Injil Surgawi, berfirman bahwa Injil ini pasti akan diberitakan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi, dan Dia dengan jelas mengajari kita caranya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Seperti Tuhan memberitahu Yosua, mengelilingi Yerikho sekali selama 6 hari dan 7 kali pada hari ke-7. Sekarang, Tuhan menunjukkan kepada kita cara laksanakan perintahnya. Apa yang harus kita lakukan terhadap semua bangsa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 24, ketika hal ini terjadi, penyelesaian Injil Kerajaan Sorga akan tercapai. Baik pasukan Yosua maupun pasukan Gideon, mereka bertindak tepat seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Lalu, apakah hasilnya? Mereka menerima semua hasil, persis seperti yang Tuhan janjikan. Kalau begitu, bagaimana dengan pasukan Injil Tuhan hari ini? Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menggenapi segala sesuatu, seperti yang Dia katakan, dan melaksanakan Injil. Bukan? Tuhan memberi kita firman, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Dan sampai pekerjaan itu selesai sepenuhnya, apa yang Dia katakan, akan Dia lakukan untuk kita? Ketika kita melihat Yesaya pasal 41, bukankah Dia berkata, "Aku akan membantumu"? Kita adalah prajurit Injil Kerajaan Tuhan. Tuhan sendiri memimpin dan menolong kita. Namun, bagaimana jika keraguan muncul dalam diri kita, dan kita kurang berani untuk mencoba, karena tidak beriman? Apa yang akan Tuhan katakan kepada kita? Pulanglah ke rumahmu. Enyahlah. Baik itu pasukan Yosua atau pasukan Gideon, tentara Injil yang dipanggil oleh Tuhan, dan diberi misi harus memiliki iman. Kita harus memperhatikan firman yang Tuhan berikan kepada kita, dan memiliki keyakinan mutlak bahwa pekerjaan ini pasti akan diselesaikan, seperti yang Tuhan janjikan. Inilah Injil Gereja Tuhan yang harus kita laksanakan. Kita juga harus seperti pasukan Gideon dan pasukan Yosua. Tidak hanya berpikir sederhana, mereka menang karena Tuhan mengadakan mukjizat, tetapi kita harus bertanya kepada diri sendiri, melalui cara apa Tuhan membuat mukjizat itu? Apa peran Tuhan? Dan apa peran para prajurit? Ketika Tuhan berkata, "Pergilah," prajurit pergi. Ketika Tuhan berkata, "Jadikan murid," mereka membuat murid. Ketika Tuhan berkata, "Baptislah orang," mereka membaptis orang. Dan ketika Tuhan berkata,
Ajarkan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Mereka mengajari dan membimbing mereka untuk taat. Sementara kita melakukannya, Injil ini diberitakan ke semua bangsa, di Samaria dan sampai ke ujung bumi, tanpa kita sadari. Meskipun Anda tidak melakukannya, sebuah gereja didirikan di Ushuaia, dan bahkan di tempat-tempat terpencil yang belum pernah Anda kunjungi. Ketika Tuhan berkata, "Aku akan melakukan segalanya, jadi jangan khawatir." Cukup mengelilinginya 1 kali sehari selama 6 hari, dan 7 kali pada hari ke-7, yang perlu kita lakukan, hanyalah mengikuti tepat seperti yang Dia katakan. Kemudian, apa yang akan terjadi dengan Injil? Bukankah Tuhan sudah berjanji bahwa Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia? Kita harus mengabarkan kepada semua orang Injil kehidupan yang diajarkan Bapa dan Ibu kepada kita. Bagaimana jika tetangga kita berkata, "Kamu tinggal di sebelahku, tapi tak pernah mengabari Injil kepadaku?" Agar kita tidak mendengar kata-kata keluhan seperti itu dari orang-orang di sekitar kita, tugas kita untuk memberitakan kabar baik kepada tetangga, kenalan, kerabat, keluarga, teman, dan rekan kerja kita. Ada yang mendengarkan, ada yang menolak. Namun, jika kita tidak memberitahu mereka, umat surgawi di antara mereka takkan pernah berkesempatan menerima kebenaran. Maka, kita harus memberitahu semua orang. Janganlah kita melupakan misi kita adalah prajurit Injil Kerajaan Tuhan. Marilah kita bersyukur 10.000 kali kepada Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, atas kasih karunia mereka, yang mengizinkan kita berpartisipasi dalam jejak langkah besar mereka, serta membawa sukacita dan kemuliaan besar kepada mereka, dengan menghasilkan banyak buah pekerja Injil yang cantik. Tuhan tidak mempertimbangkan syarat lain dalam hal ini. Menurut Alkitab, syarat yang paling penting untuk tentara Tuhan adalah iman. Marilah kita berbaris dengan penuh semangat di jalan Injil, sambil percaya bahwa segala sesuatu akan terlaksana sesuai dengan firman Tuhan. Saya menutup khotbah. Terima kasih.